Kembali di MNC News Prime, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menilai reshuffle kabinet ini menunjukkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Namun di sisi lain, PKS juga melihat reshuffle tersebut merupakan bentuk bagi-bagi kue kekuasaan terhadap mereka yang belum mendapatkan jatahnya meski sudah mendukung pemerintah. Ya, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden juga bisa dilihat bahwa ada sebuah proses suksesi yang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2024 mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI tersebut menyebutkan reshuffle seharusnya bisa dimanfaatkan Presiden untuk meningkatkan performa kinerja kabinetnya. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Reshuffle sudah selesai, saatnya kembali bekerja. Saya kembali ke Mas Herzaki. Kita bicara kaitannya curi start untuk menuju ke tahun 2024. Ya, nah ini Mbak yang kemudian menjadi sorotan kami gitu. Ya, janganlah kemudian tadi kan ada statement juga bahwa mohon maaf ya, ada desas-desus bahwa Bapak Presiden memberikan blessing kepada beberapa menterinya untuk bisa melakukan kampanye atau menyiapkan diri untuk menuju Pilpres 2024. Karena itu kan mengandung kontradiksi ya gitu, mengandung paradoks bahwa seharusnya semua menteri fokus bantu Presiden pulihkan ekonomi. Nah, yang kedua adalah janganlah kemudian sebagai pejabat tinggi negara ini malah memberikan contoh yang jelek gitu bahwa menyalahgunakan fasilitas negara yang dimilikinya. Padahal di sisi yang lain masih banyak masyarakat kita yang kesulitan dan butuh sekali bantuan. Kan menjadi kontradiktif ini dan tidak menjadi contoh yang baik. Padahal sebenarnya kalau memang benar para menteri ini ada keinginan lah untuk maju di 2024 nanti atau mereka membawa nama besar partai mereka. Ya. Sebenarnya fokus saja lakukan tugas tanggung jawabnya sebagai menteri. Kalau mereka punya kinerja yang luar biasa, ya dengan sendirinya masyarakat tentu akan senang melihat mereka, akan muncul simpati, tanpa perlu mereka banyak kampanye, ya dukungan akan deras mengalir kepada mereka dari rakyat pada tahun 2024 nanti. Nah itulah yang kami juga lakukan Partai Demokrat sejak dipimpin Ketum AHY tahun 2020, kami fokusnya bantu rakyat gitu. Sebisa kami meskipun kami di luar pemerintahan, tapi yang menjadi fokus kami bagaimana ekonomi negeri ini bisa segera pulih. Karena bagaimanapun yang paling tersiksa, paling menderita itu rakyat, Mbak. Baik. Nah ini seharusnya semangat kebersamaan ini yang dimiliki oleh kita semua, termasuk di dalam kabinet. Jangan kami yang di luar pemerintahan punya semangat seperti ini, tetapi yang di dalam pemerintahan malah sibuk, mohon maaf gitu, memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa peduli dengan nasib rakyat yang sedang kesulitan saat ini akibat pandemi. Gitu. Baik, begitu sering Anda meminta maaf sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu. Saya coba ke Mas Edi. Mas Edi, Anda masih bergabung bersama kami? Baik, nanti kita akan coba menghubungi kembali untuk Mas Edi dari PAN untuk kaitannya dengan posisi menteri. Tanggapan Anda, Bang Rey, posisi menteri ini adalah sebenarnya curi start begitu untuk menuju ke tahun 2024? Curi start itu mungkin saja. Ya. Mungkin ya? Iya, tentu saja tadi Bung Herzaki sudah mengatakan ya, sebetulnya kampanye terbaik dari partai politik itu adalah bekerja secara optimal menjadi anggota kabinet gitu. Jadi itulah kampanye gratis yang positif ya, baik bagi dirinya, partainya maupun kepada bangsa dan negara ini. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang yang tercela, bukan sesuatu juga yang negatif gitu ya. Jadi itu jadi kenaikan elektabilitas, popularitas, implikasi dari kinerja itu positif justru gitu. Yeah. Nah, yang susah ini adalah membedakan nantinya antara kegiatan yang sifatnya negara dan kegiatan yang sifatnya partai. Ya. Misalnya kunjungan-kunjungan ke daerah yang dilakukan oleh ketua-ketua partai politik, anggota partai politik berdasarkan tugas negara. Ya siangnya sih melakukan itu, tapi malamnya ketemu dengan anggota partai politik, ketemu dengan kader, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Jadi mungkin dari segi aspek waktu nggak ganggu karena memang jam kerjanya ya 7 sampai jam 5 sore misalnya begitu ya. Tapi transportnya ini bagaimana? Waktu yang dipergunakan untuk itu bagaimana? Dan seterusnya itu gitu. Itu terlihat kecil, tetapi itu sebetulnya bagian yang Anda sebut tadi seperti mengambil keuntungan ya secara langsung dari jabatan mereka sebagai anggota partai politik demi keuntungan partai politik ya. Meskipun mungkin kerugian-kerugiannya secara matematik nggak terlalu besar gitu, tetapi besar atau tidak itu nilainya sama gitu. Nilainya sama adalah mempergunakan kekuasaan yang ada pada diri mereka untuk kepentingan
ya apa namanya itu kepentingan partai politiknya atau kepentingan dirinya gitu yang dilakukan secara tidak tepat gitu. Kecuali yang saya sebutkan tadi, mereka bekerja benar, naik popularitasnya, elektabilitasnya naik, macam-macam itu dan seterusnya itu tuh sangat wajar, itu positif, ya, positif bagi mereka, bagi partai dan juga bagi bangsa dan negara ini. Tapi pola yang kedua jelas tidak, karena kita harus bertanya, nah uang transportnya itu ke sana pakai apa dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau Anda sebut tadi curi start kampanye secara legal formal tidak terjadi. Kalau kemudian elektabilitas mereka, popularitas mereka itu meningkat karena kinerja mereka itu justru positif, kira-kira gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah mempergunakan fasilitas negara untuk tujuan yang sebenarnya bersifat pribadi ataupun bersifat partai politik. Oke, kalau dilihat dari sisi koalisi dalam partai politik begitu ya, dalam kabinet yang tadi berkali-kali Anda singgung begitu ya, tentu saja ini menguatkan posisi Pak Jokowi sebenarnya dalam unsur kepartaian. Tapi bagaimana? Apakah memang akan juga berpengaruh terhadap kinerja sebenarnya dari para menteri ini di kabinet ini kemudian sesuai dengan harapan masyarakat? Ya kalau seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan ini menurut saya sih ya masih biasa-biasa aja ini gitu ya. Tapi akan kita lihat nanti kan September dengan saya. Ya September sudah mulai pendaftaran pasangan calon presiden ya dan juga pendaftaran partai politik. Betul. Nah di situ akan kita lihat tuh seperti apa sih sebetulnya keutuhan ya anggota kabinet ini yang pertama dan kemampuan Presiden Pak Jokowi untuk mensinergikan seluruh anggota kabinetnya yang boleh jadi disebutkan tadi ya berbeda-beda koalisi gitu ya. Ada KIP, ada mungkin PDI dengan Gerindra, ada mungkin Nasdem sama PKB beda lagi ya. PKB udah koalisi dengan partai yang lain kan yang menyebut diri sebagai semut merah ya dan sebagainya gitu. Jadi kita akan lihat di situ. Dan kalau presiden apakah mungkin presiden bisa mengorganisasikannya atau melakukan koordinasinya, saya agak ragu. Sebab nggak usah sampai ke pusat dari aktivitas pemilu. Sekarang aja presiden udah 2 kali loh. Ya kan teriak-teriak fokus ya. Jangan impor ya kan. Kemarin ngomong lagi gue lihat tuh kan dalam pertemuan dengan masyarakat mana gitu ya yang mengkritik banyaknya juga ya impor bahkan istilah beliau sendok juga kita impor lah inilah itu seterusnya itu. Jadi udah berapa kali nih presiden nggak perlu lagi kita jauh-jauh menurut saya ya membuat umpama di mana pusat aktivitasnya dilakukan untuk kepentingan 2004 dalam kondisi yang seperti sekarang aja udah terlihat. Oke, dalam kondisi saat ini aja sudah rupa-rupa sebenarnya warnanya ya. Sudah rupa-rupa dan presiden juga udah mulai kerepotan, udah berkali-kali berbicara fokus ya kan. Gak ada lagi isu tiga periode. Oke. Jangan ada lagi impor dan seterusnya. Baik, saya coba ke Mas Edi. Mas Edi, Anda sudah bergabung kembali bersama kami? Ya. Baik, Mas Edi, berkali-kali yang disampaikan oleh Presiden. Tadi juga Mas Rey juga menyampaikan kaitannya dengan fokus begitu ya. Boleh kita ketahui sebenarnya kaitannya dengan fokus terhadap pekerjaan. Ada implikasi juga yang beririsan selain sebagai Ketua Umum PAN gitu ya, Pak Zul juga sebagai Menteri Perdagangan. Bagaimana mengkondisikan sebagai Ketua Umum kemudian juga sebagai Menteri Perdagangan? Ya, sejak Bang Zul memegang posisi Ketua Umum PAN 7 tahun yang lalu bersama-sama kami, saya telah berkomitmen untuk membangun kelembagaan partai. Nah ini merupakan salah satu aspek yang penting bagi kita agar partai itu memiliki sistem, memiliki prosedur, memiliki sebuah proses dalam menjalankan segala kegiatannya. Oleh karena itu sekarang sistem itu sudah well established. Jadi dalam artian bahwa Pak Zul pun sekarang sebagai Ketua Umum, jika ingin melakukan kegiatan-kegiatan dan fokus pada kegiatannya sebagai Menteri, berbagai hal telah tersistematisasi dengan baik, telah terdelegasi dengan baik di partai. Apalagi saat ini saya sebagai Sekjen sudah tahu ritme daripada Pak Zul itu seperti apa. Termasuk lagi juga dengan beberapa teman-teman yang ada di jajaran senior partai, kita sudah sangat paham dan sudah sangat siap untuk menerima pendelegasian beberapa tugas-tugas penting. Nah, inilah yang merupakan salah satu keistimewaan di partai, di PAN, dalam artian bahwa kelembagaan partai dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada ketergantungan kepada ketua umum karena segala sesuatu itu telah berjalan berdasarkan sistem yang telah disusun. Jadi kami percaya bahwa Pak Zul sebagai ketua umum partai tidak akan terganggu kinerjanya dalam menjalankan
dan fungsi utamanya sekarang sebagai Menteri Perdagangan. Baik, kita akan lihat nanti ya bagaimana kinerja dari para menteri baru ini dan juga bagaimana kabinet yang kemarin baru juga dibentuk oleh Presiden dari hasil reshuffle ini akan bekerja dengan maksimal. Kita masih ada satu segmen lagi, Mas Edi dan juga Mas Herzaki, Bang Rey. Kita nanti akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.